liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur, dan dialah Allah As-Syari yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah, dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kelak dengan takwa itu Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abadan, yang orang-orang beriman kekal di dalamnya, yang kata Allah surga itu uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tergolong sebagai penghuni surga Allah insyaallah kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti, meneladani petunjuk daripada Rasulullah, kelak kita adalah umat yang terpilih sebagai umat yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kehidupan setelah kematian dengan bekal sebaik-baik bekal, yaitu takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya Al-Quran, surah Al-Hasr ayat 18. Allah dengan jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan, apa bekal yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok, yaitu hari ketika datangnya kematian, hari ketika datangnya hari kiamat. Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kemudian Allah mengatakan, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah.
Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa perbuatan yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sebaik-baik bekal bagi kita ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala itulah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pertanyaan, apakah sebaik-baik bekal untuk pulang menghadap Allah? Itulah takwa. Karena takwa merupakan satu-satunya jaminan yang bisa memberikan kita jaminan yang sesungguhnya bahwa kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ditanya, apakah yang terpenting di dalam kehidupan ini? Yang terpenting di dalam kehidupan ini bukanlah harta. Yang terpenting di dalam kehidupan ini bukanlah pangkat, bukanlah jabatan, bukanlah rumah, bukanlah mobil, bukanlah harta, bukanlah anak dan istri. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan ini adalah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan bahwa diri kita setiap hari masih dalam keadaan beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan takwa adalah kunci satu-satunya untuk bisa masuk surga Allah. Kalau kunci itu lepas, alamat kita akan celaka di negeri akhirat. Karena surga itu mempunyai pintu, dan pintu itu kalau kita ingin membukanya ada kuncinya. Dan kunci daripada pintu surga itulah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197 Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, berbekallah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaquni, dan bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mau menggunakan akal sehat kita, maka selama kita hidup di dunia ini, sudahkah kita mempersiapkan amal ibadah yang akan kita bawa pulang? Mungkin di antara kita sudah ada yang berumur 30, 40, 50, 60, 70 tahun. Sudahkah ada amal yang kita persiapkan? Sudahkah ada harta yang kita infakkan? Sudahkah ada harta yang kita infakkan untuk menyantuni anak yatim piatu, fakir miskin? Sudahkah kita menolong kaum kerabat, andai tolan sanak famili dengan harta kita? Kalau belum, mumpung Allah masih memberikan kita umur, mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan, mari kita memperbanyak amal soleh di dalam kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena panggilan Allah, panggilan kematian bisa datang kapan saja, dan itu kita tidak tahu kapan waktunya. Kalau kita tidak mempersiapkan amal ibadah, maka alamat kita akan celaka di negeri akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang khasirun, yaitu orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka ketika pulang menghadap Allah tak ada amal bekal yang dibawa. Sebab apa? Sebab perjalanan itu akan sangat panjang. Sebab perjalanan yang kita tempuh amatlah sangat jauh. Saking jauhnya perjalanan itu, kita tidak akan pernah lagi kembali ke dunia ini. Hanya satu kali kesempatan kita beramal, yaitu selagi kita diberikan Allah umur dan usia. Oleh karena itu, mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, dan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, ayul mu'minu afdal? Faqala ahsanuhum khuluqa. Qala fa ayul mu'minu akyas? Qala aksaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Yang artinya, wahai Rasulullah,
siapakah orang mukmin yang paling utama? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu kemudian sahabat itu bertanya kembali kepada Rasulullah, ayyul mukminu aqyas? Kalau begitu ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati, aksaruhum lil maut. Kemudian orang yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian, maka itu adalah orang yang paling cerdas. Orang yang paling cerdas, kata Rasulullah, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tetapi orang yang paling cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling siap dirinya untuk menghadapi hari kematian tersebut. Maka itu adalah orang yang paling cerdas. Oleh karena itu, dari mimbar ini khotib mengajak kita semua, jangan sampai kita lalai oleh dunia. Jangan sampai kita lalai tertipu dengan mengejar jabatan. Jangan sampai kita lalai dengan usia muda. Karena syarat mati tidaklah harus tua. Karena yang muda pun bisa saja kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian itu bisa datang kapan saja menyapa kita. Maka manusia yang paling cerdas adalah manusia yang paling banyak mengingat mati, dan paling banyak dan paling siap untuk menghadapi kematian tersebut. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak amal soleh. Jangan sampai kita sebagaimana Allah katakan di dalam ayatnya, sebagaimana orang-orang kafir ketika datang kematian kepada mereka, lalu kemudian di hari akhirat kelak mereka menyesal dan meminta kembali agar Allah mengembalikan mereka ke dunia ini agar diberikan kesempatan untuk beramal. Maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mala shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barjahun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu pada hari akhirat kelak, hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, kemudian dia berkata, apa kata mereka? Rabbirji'un, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah aku kembali ke dunia. Untuk apa? Agar aku dapat berbuat amal soleh dan kebaikan yang telah aku lalaikan, yang telah aku tinggalkan ketika dulu aku pernah hidup di dunia. Agar aku apa? Agar aku dapat berbuat kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalla, tidaklah sekali-kali, tidak akan dikembalikan lagi kamu ke dunia ini. Itu hanyalah merupakan alasanmu semata. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih, bukan lagi dalil. Tapi Allah mengatakan itu hanyalah alasan dan dalihmu saja. Seandainya pun engkau kami kembalikan ke dunia ini, pastilah kamu masih akan tetap berbuat amal yang sama. Oleh karena itu Allah mengatakan, sungguh itu adalah dalil yang diucapkanmu saja, dan di hadapanmu ada alam barzakh. Alam barzakh adalah alam di antara dunia menuju alam akhirat. Maka di sanalah orang-orang kafir itu akan menyesal di alam barzakh, yaitu alam di antara dari alam dunia menuju alam akhirat. Maka penyesalan itu adalah penyesalan yang tiada tara. Mereka menjadi orang-orang yang khasirun. Mereka menjadi orang-orang yang menyesal karena telah lalai selama hidup di dunia, dan mereka pulang menjadi orang-orang yang mujrimin. Mereka menjadi orang-orang yang durjana. Mereka adalah para pelaku dosa yang kelak di hari akhirat mereka tergolong sebagai ashabus simal. Siapa mereka ashabus simal?
Mereka adalah ashabun nar, yaitu golongan ahli neraka. Sementara orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang bertakwa, beriman selama hidup di dunia, mereka menjadi golongan ashabul yamin. Siapa mereka ashabul yamin? Mereka adalah golongan kanan, atau ashabul jannah. Mereka adalah para penghuni surga. Dan pasti kita jamaah sekalian, kita tidak ingin menjadi ashabun nar, dan pasti kita ingin menjadi ashabul yamin. Kenapa? Karena ashabun nar, para penghuni neraka, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa bi'sal masir. Kenapa neraka menjadi seburuk-buruk tempat kembali? Karena kata Allah, di dalam neraka seringan dengan siksa Allah adalah dipakaikan kedua sandal dari bara api neraka, yang kalau sandal itu kita pakai maka akan melelehlah isi otak kita. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan sepanas-panasnya aspal di dunia ini, sepanas-panasnya pasir di Timur Tengah, kalau kita injak dengan kaki kita, paling yang melepuh hanyalah telapak kaki, tetapi tidak dengan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai sandal itu, maka bukan hanya telapak kaki kita yang meleleh, tetapi isi otak kita akan mendidih. Pertanyaannya, sanggupkah kita menahan seringan-ringan ajab neraka Allah Subhanahu wa taala? Pasti tidak. Oleh karena itu, pastikan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang tergolong sebagai ashabul yamin, yaitu ashabul jannah, dan kita tidak termasuk golongan kiri atau ashabun nar. Oleh karena itu, mari kita renungkan terakhir firman Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takasur. Kalian telah dilalaikan dengan banyak menumpuk-numpuk harta selama hidup di dunia, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur, sampai kalian masuk ke liang lahat. Jangan sampai kita lalai di dunia ini gara-gara sibuk menumpuk-numpuk harta, lalu tiba-tiba kematian itu, ajal itu datang, lalu kita menyesal, kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat singkat daripada khotib ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa hingga kita istiqomah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.